Shalom teman-teman, kita ketemu lagi di dalam Intimate Project yang ke-29, Heart to Love. Salah satu hal tersulit yang kita harus lakukan untuk kita jalani di tengah-tengah kehidupan kita adalah dalam hal mengasihi. Kita hidup berelasi dengan orang, kita bertemu dengan orang setiap hari, dan kita punya kecenderungan untuk melukai ataupun dilukai oleh orang. Sehingga mengasihi menjadi hal-hal yang sulit. Bukan hanya bagi orang terdekat kita, kepada orang terdekat kita, maupun kepada orang-orang di sekitar kita yang mungkin kita tidak kenal. Mengasihi itu menjadi sebuah hal yang sangat-sangat sulit kita lakukan. Dan teman-teman, bagian yang paling sulit dari mengasihi sebetulnya adalah dalam mengampuni. Entah itu mengampuni diri kita sendiri karena kita terus menyalahkan diri karena kesalahan yang kita lakukan. Kita sulit menerima kenyataan diri, sulit menerima kelemahan diri. Ataupun seringkali yang paling sulit adalah kita belajar mengampuni orang. Mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Entah itu teman kita yang kita rasa sudah menusuk kita dari belakang, membenci kita. Orang tua kita yang mungkin kita rasa tidak mengasihi kita. Orang-orang yang kita rasa tidak peduli sama kita. Orang-orang yang sudah menyakiti kita. Teman-teman, ada begitu banyak orang seakan-akan di tengah-tengah hidup kita yang harus terus kita ampuni. Begitu banyak orang yang harus kita ampuni di dalam hidup kita dan kita coba untuk kasihi. Kita tahu mungkin saya harus mengampuni, saya harus belajar mengasihi. Tetapi bukankah seringkali rasanya begitu sulit dan rasanya sangat-sangat menyakitkan untuk belajar mengasihi dan belajar mengampuni. Kalau banyak orang bilang bahwa mengampuni itu harus melupakan, tetapi pertanyaannya gimana caranya? Saya nggak pernah bisa lepas dari ingatan saya apa yang sudah dia lakukan, kayak gimana orangnya. Mengampuni ataupun melupakan sangat-sangat sulit, bukan? Harus kita akui. Akhirnya kita bisa lebih memilih kita pura-pura tidak ingat apa yang terjadi kepada kita. Seakan-akan hal itu tidak pernah terjadi. Padahal ketika kita melihat di balik topeng yang kita pakai, di situ ada luka-luka yang selalu terbuka dan membuat kita berteriak kesakitan. Kenapa? Karena kita pura-pura hidup seakan-akan kita tidak pernah tersakiti. Dan teman-teman, kita adalah orang-orang yang cenderung melukai dan cenderung untuk dilukai juga. Mengampuni adalah bagian dari mengasihi, bagian dari hidup kita. Teman-teman, pengampunan itu diibaratkan seperti kita sedang lari maraton. Kenapa? Karena pengampunan itu bukan lari cepat yang 10 detik atau berapa detik kita langsung selesai. Pengampunan itu tidak datang dengan mudah. Sehingga sama seperti lari maraton, kita harus membayar harga yang begitu besar, penuh dengan kesulitan, dan seringkali membutuhkan waktu kita berlari dan kita mencoba mengampuni, mengasihi di dalam waktu yang tidak singkat. Sulit bagi kita untuk mengasihi di waktu yang singkat. Tidak pernah ada jawaban yang instan dan mudah dalam mengasihi. Ketika kita bertanya bagaimana saya bisa mengasihi orang tua saya, bagaimana saya bisa mengampuni orang tua saya, bagaimana saya bisa mengampuni perlakuan dia terhadap saya. Teman-teman, saya bisa katakan ini tidak mudah. Ini tidak mudah. Ini bukan waktu yang singkat. Mungkin pertanyaan ini ada di benak Petrus ketika dia bertanya kepada Yesus di dalam Matius 18 ayat 21. Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali. Standar yang Petrus berikan sudah sangat-sangat besar. 7 kali itu sudah pengampunan yang cukup besar yang diberikan standar oleh Petrus. Tetapi di ayat 22 Matius 18, Yesus menjawab, bukan, aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Yesus melebarkan standar manusia dari mengampuni. Tetapi Yesus tidak sedang menggampangkan situasi kita, bukan. Yesus tidak sedang menggampangkan, oh pengampunan itu gampang, kamu tinggal mengampuni, melupakan, selesai. Tidak. Tetapi Yesus dan Alkitab sedang menunjukkan, pengampunan memang tidak mudah. Tetapi pengampunan dan kasih bukan sesuatu yang mustahil. Bukan sesuatu yang mustahil. Teman-teman, apa yang harus kita lakukan ketika kita sulit mengampuni? Yang pertama, teman-teman, ketika kita sulit mengampuni, mari kita berhadapan dengan diri kita sendiri yang pertama. Kita lebih suka tidak mau melewati proses ini. Kenapa? Karena ini proses yang sakit. Ini proses di mana kita harus jujur, terbuka. Saya memang terluka. Saya memang sakit. Saya memang butuh pemulihan.
Padahal ini bisa jadi proses yang mendewasakan kehidupan kita. Ketika kita mencoba menutupi luka itu akan muncul dengan cara yang lain yang bahkan kita tidak sadari. Sehingga berhadapan dengan diri sendiri pertama-tama adalah proses pengampunan. Proses pengampunan saya menerima diri saya yang terluka, yang tersakiti. Pengampunan tidak selalu identik dengan melupakan. Ada kalanya ketika kita belajar untuk mengampuni dan bahkan sudah mengampuni, masih ada ingatan itu wajar. Sehingga mengampuni tidak selalu identik dengan melupakan. Tapi mengampuni itu berarti mengasihi walaupun kita tidak bisa melupakan. Justru disitulah pengampunan dan kasih yang sejati. Teman-teman, sehingga ketika kita berhadapan dengan diri, menerima diri kita yang terluka, adalah yang kedua, kita harus berhadapanlah dengan Allah. Ketika kita tersakiti, teman-teman, kita merasa orang itu dalam tanda kutip sedang berhutang kepada kita. Karena dia menyakiti kita, dia berhutang maaf kepada kita. Entah itu orang tua kita yang mungkin tidak mengasihi kita dari kecil. Entah itu mungkin teman-teman kita yang kita rasa banyak menyakiti kita daripada menolong kita. Kita merasa mereka berhutang maaf kepada kita. Tetapi Tuhan justru, kalau kita baca lebih lanjut di Matius 18, Tuhan sedang mengingatkan kita. Kalau engkau dan saya saja bisa ingat hutang yang sebegitu besar orang lain punya, hutang maaf terhadap kita, apalagi Tuhan seharusnya bisa mengingatnya. Engkau dan saya sebetulnya adalah orang-orang yang berhutang besar kepada Allah karena dosa kita. Ketika kita rasa orang lain berhutang sama kita, ingat satu hal, kita pun juga adalah orang-orang yang berhutang jauh lebih besar kepada Tuhan. Dan disitulah ketika kita sadar, kita bisa lebih rendah hati menyadari, saya pun orang lemah. Dan di situ kita juga bisa menyadari pengampunan dari Tuhan. Di tengah orang lain yang berhutang maaf kepada kita, hutang maaf kita kepada Tuhan, dosa kita, sudah Tuhan tebus, Tuhan kembali kasihi, terus mengasihi kita, dan Tuhan sudah mengampuni kita. Itulah kasih yang memampukan kita untuk mengampuni orang-orang di sekeliling kita. Ini adalah proses kita mengampuni diri. Ketika kita berhadapan dengan diri, kita akui kita lemah. Ketika kita berhadapan dengan Allah, kita belajar menerima pengampunan dari Allah. Inilah sumber pengampunan, sumber dari gimana kita bisa mengasihi, yaitu kita membiarkan diri kita diampuni Allah, membiarkan diri kita dikasihi oleh Allah. Itu adalah sumber pengampunan, kekuatan, pengharapan dalam hidup kita. Teman-teman, sehingga proses kita mengampuni itu bukan cuma proses sekali saya mengampuni dia selesai. Kita harus terus berhadapan dengan diri, berhadapan dengan Allah, berhadapan dengan sesama, teman-teman. Proses ini adalah proses yang bahkan harus rutin kita lakukan tanpa henti. Teman-teman, orang yang kita ampuni juga membutuhkan kasih Allah dalam hidup kita. Dan bahkan di Lukas dikatakan begini. Lukas 17 ayat 3-4, jagalah dirimu. Jikalau saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia. Dan jikalau ia menyesal, ampunilah dia. Bahkan jikalau ia berbuat dosa terhadap engkau 7 kali sehari, dan 7 kali ia kembali kepadamu dan berkata, aku menyesal, engkau harus mengampuni dia. Teman-teman, pengampunan itu bukan sesuatu yang mudah, tetapi bukan tidak mungkin. Karena kita adalah orang-orang yang berhutang, tetapi sekaligus kita adalah orang-orang yang dikasihi oleh Allah. Itulah sumber kekuatan kita. Dan mari kita belajar mengampuni bukan hanya sekali, berkali-kali, terus-menerus. Rutin kita belajar mengampuni. Karena kita tinggal di dunia yang berdosa, kita pun berdosa. Kita bisa menyakiti, kita bisa disakiti. Tetapi kasih Tuhanlah yang terus melingkupi kita, memampukan kita, memeluk kita. Sehingga kekuatan untuk mengampuni bukan berasal dari saya yang mampu, tetapi dari Tuhan yang mengasihi kita. Dan bahkan mengasihi orang yang menyakiti kita. Karena akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita. Oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Ingatlah kasih Allah yang mengasihi kita walaupun kita masih berdosa dan tidak mencari Tuhan. Teman-teman, karena itu mari kita memikirkan beberapa hal. Kalau kita memeriksa diri kita saat ini, adakah mungkin orang yang kita selama ini sulit untuk ampuni, atau orang yang kita rindu untuk ampuni? Pikirkan 1-2 nama, mungkin ada orang yang saat ini kita butuh ampuni.
Bisa jadi itu orang tua kita, papa mama kita, bisa jadi teman terdekat kita, bisa jadi orang yang sudah lama kita kenal dan menyakiti kita. Kalau kita jujur, apakah kita masih membutuhkan melepaskan pengampunan? Kenapa kita terluka oleh orang itu? Mari kita jujur. Dan yang kedua, mari kita juga jujur apa yang seringkali menghalangi kita dari mengampuni dan mengasihi orang itu. Mungkin karena situasinya sangat sulit, mungkin karena kita sendiri tidak siap, mungkin karena kita sendiri belum betul-betul meminta kepada Tuhan, belum betul-betul mengalami pengampunan dari Tuhan. Apa yang menghalangi kita untuk belajar mengasihi dan mengampuni orang itu? Dan yang terakhir teman-teman, mengampuni itu sangat ideal kalau kita bisa ngomong sama dia bahwa kita mengampuni. Tapi tidak selalu demikian. Tetapi pertama-tama mari kita mulai dari diri. Mari belajar berdoa. Dan terakhir ini kita belajar mengambil waktu dan melepaskan pengampunan kepada dia. Ini adalah proses kita ada di hadapan diri dan di hadapan Tuhan. Mari kita belajar melepaskan waktu pengampunan ini kepada orang itu. Mengambil waktu. Jikalau ada yang butuh kita ampuni, mari kita coba berkata-kata di hadapan Tuhan. Tuhan, saya melepaskan pengampunan kepada dia. Teman-teman, inilah kekuatan yang membebaskan kita. Kasih Kristus yang memampukan kita. Tidak mudah, tetapi tidak mustahil. Tuhan terus menolong kita belajar tengah-tengah masa-masa seperti ini. Jangan lupa untuk satu dari bahan yang disediakan. Dan Tuhan memberkati kita terus di masa-masa yang akan datang. God bless you all.